Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم
عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Aziz yang sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala kepada Ustadz Aziz dan juga kepada kita yang mendengarkannya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Aziz bahwa inti dari ayat-ayat yang disampaikan tadi isinya adalah untuk menyuruh kita untuk memperkuat persatuan. Kemudian di samping itu juga kita diwajibkan untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah dilimpahkan oleh Allah. Sesuai dengan tema kajian bulanan kita pada sore hari ini, yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemudian kita lanjutkan ke acara berikutnya, karena baru saja kepengurusan Masjid Al-Ikhlas ini terjadi pergantian dari pengurus DKM lama ke DKM baru. Maka pada sore hari ini kita akan mempersilahkan Ketua DKM lama, yaitu Profesor Nangko Marudin, untuk yang pertama menyampaikan kata sambutannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati khususnya Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. atas ayat MAG yang kebetulan secara sejarahnya beliau adalah masuk guru saya kegiatan yang sifatnya baik yang sifatnya seremonial maupun yang boleh tercampur dan berkaitan dengan kajian-kajian baik di lingkungan komunitas kami sendiri maupun kemarin beliau bertemu di dalam kegiatan bimbingan haji ya. Alhamdulillah beliau juga adalah salah satu teman dari Bapak Dr. Asep Salahuddin, yaitu menantunya Pak Haji, sama-sama bergelar doktor dan insya Allah menjadi guru besar ya, insya Allah ya. Dan juga tempatnya Pak Haji yang sering mengisi di sini Pak Dr. Haji, dan beliau sudah profesor. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya di sini ada sesepuh yaitu Pak Kiai Haji Abdul Hafiz yang senantiasa sudah hampir 23 tahun kita bersama-sama di masjid ini, dan beliau juga adalah salah satu pendiri dari Masjid Al-Ikhlas yang mungkin diantara yang ada di sini. Dari 23 yang ada sebagai pendiri, sisanya adalah 4 orang ya. Di antaranya Pak Haji Hafid, Pak Ade Stabin, Pak Zulkarnain, dan termasuk saya. Mungkin saya gilirannya, insya Allah mungkin Allah apa namanya? Setidak-tidaknya mungkin tinggal kami berempat yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan kami berempat khususnya yang masih ada diberikan umur panjang dan diberikan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Ya, pertama terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di dalam kegiatan kajian bulanan ini, yang memang ini adalah agenda rutin sebetulnya, yang biasanya dihadiri sekarang ibu-ibu kalah sama bapak-bapak. Ya
bapak-bapak paling hanya 10 orang, ibu-ibu 40 orang. Nah, sekarang udah bapak-bapak yang paling banyak, ibu-ibu kurang banyak, tapi walaupun banyak. Alhamdulillah, demikian terima kasih kepada ibu-ibu masih mau menghadiri kegiatan kajian bulanan di Masjid Al-Ikhlas. Tadi yang disampaikan oleh Pak pembawa acara, kebetulan beliau adalah salah satu pengurus baru yang akan menggantikan kami, pengurus lama yang sudah kontrak. Di sini ada Pak Hajo, saya, di situ juga ada Pak Sampurno, ada Pak Purnomo, semuanya, kecuali dan Komarudin yang pakai. Nanti akan digantikan oleh yang muda-muda, insya Allah. Salah satunya yang mungkin saja akan meneruskan apa yang menjadi amanah dari 23 pendiri ya, yang sudah meninggalkan kita. Semoga beliau-beliau yang menginspirasi, menginisiasi pendirian masjid ini, khusus yang sudah meninggal, kita doakan beliau ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan surga yang Allah taala. Amin. Begitu nanti mungkin oleh pembawa acara diberikan ruang untuk menyampaikan setidaknya doa untuk beliau agar beliau diterima amal ibadahnya dan beliau menjadi ahli surga di akhirat nanti kan. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, dan insyaallah pada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan juga Al-Mukarram, mungkin perlu kami sampaikan bahwa masjid ini berdiri tahun 99. Ya insya Allah mungkin sampai sekarang sudah hampir 24 tahun. Dan dari dulu kami bisa melaksanakan sejak zaman pengurusan Pak Haji Anak Bapak sampai ke Pak Asep Solahuddin dan sampai pada kami, saya sendiri dengan teman-teman ya katakan bagian tugas. Alhamdulillah di sini tidak ada perselisihan di antara kita, pacongrengan di antara masalah-masalah khilafiyah. Dalamnya ada bakti sosial dan sebagainya. Nanti di sini ada kata Pak Purna, ada ATM beras, ada juga mungkin Pertamini yang akhirnya. Jadi kita memberikan fasilitas pada jamaah. Nanti jamaah itu akan diberi kopi gratis, tapi di situ ada kenceleng. Dibuat seperti itu nanti insya Allah baru rencana ya. Terus kemudian juga ada pendidikan yang mungkin lebih sehat ya. Nanti saya perlu menemukan, kita DKM dan Yayasan perlu menemukan sosok dari Pak Boy. Sudah ada orangnya yang mau bidang pendidikan? Belum ada ya? Insya Allah ada. Nah, ada. Jadi artinya ini kita perlu orang yang sukarela, ikhlas untuk mengelola khususnya yang di lingkungan Masjid Al-Ikhlas. Harapan saya ada orang yang betul-betul fokus di bidang pendidikan, karena pendidikan kayak begini mungkin orang tidak respon ya, kayak seperti ini. Makanya kita berikan ruang yang bagus supaya mereka juga nyaman. Nah, dalam ini mungkin saya akan menyampaikan surat keputusan kepengurusan baru yang diantaranya mungkin saya sebutkan aja ya, ini sebentar. Ini SK-nya itu, sebentar. Nanti saya serahkan sama ketua, nanti ketua yang nah ini SK-nya itu adalah sebagaimana kita sepakati, namun ada beberapa mungkin tambahkan dan sedikit namun itu hal itu tidak masalah. Yang jelas bahwa kami harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi ya, supaya semua juga merasa dihargai dan ya katakanlah seperti itu. Nah ini keputusan ini nomornya nomor 1 ya. Yang jelas kalau saya bacakan ini akan lama, nanti kajiannya mungkin
akan yang jelas bahwa ini suatu keputusan ini berdasarkan anggaran dasar yang sesuai dengan akte notaris dan visi misi yang sudah disusun, yang disepakati bersama, kemudian juga program yayasan. Nah, dalam strukturnya ya seperti saya sampaikan tadi, nah kedekaiman ini adalah hasil daripada tim formatif pemilihannya yang dipilih dan mewakili sama jamaah dan unsur yayasan, unsur dari DKM lama dan juga jamaah. Sehingga terpilihlah namanya ketuanya di sini ada Pak Boy Jamie Erlangga Wijaya. Betul ya? Jadi namanya beda dengan Endang Komarudin. Ini nama keren. Nama milenial. Nama milenial. Jadi berbeda dengan nama. Nah ini tentunya hal ini biasanya di dalam SK itu ditutup dengan surat putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan, maka dalam surat putusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagian. Nah, ketika nanti ada kekurangan, nanti kita sama-sama mungkin pengurus baru yang akan tidak ada merevisi atau merubah. Nah, di sini ada susunan karena ini susunan pengurus baru itu terikat oleh payungnya yayasan, maka ada unsur yayasan masuk ke dalam kepengurusan. Seperti misalnya pembina, jelas pembina itu given, karena di dalam ADRT-nya ada pembinanya 3 orang, di antaranya Pak Haji Hofif ini salah satunya, Pak Jo dan Pak Salahuddin ya, sebagai pembinanya. Terus ada pengawas, itu given ada di dalam. Makanya pengawas itu ditambah oleh dari unsur dari unsur jamaah. Kemudian juga ada dewan penasehat. Dewan penasehat ini sesuai dengan apa yang menjadi katakanlah misalnya keahlian dari beliau-beliau, sehingga dimasukkan ke dalam ini sesuai dengan pengalaman dan juga posisi menurut saya cukup strategis dan juga cukup memberikan penasihat sesuai dengan pengalaman dan kompetensi. Termasuk pengawas juga mempelototi urusan-urusan yang hubungannya dengan pelaksanaan program dari DKM dan juga yayasan. Ya. Nah di sini mungkin tidak saya sebutkan, yang jelas tadi wakil ketuanya Pak Boy, wakilnya adalah Bapak Haji Abdul Hanaf atau Abdul Aceh Pak. Nah, jadi Pak Abdul Hanaf itu ibu belum tahu Pak. Nah, ibu. Terus sekretarisnya Pak Agus Ibadur Rahman. Nah ini Pak Agus. Insya Allah beliau sebentar lagi akan mendapat jodoh. Ya. Kemudian bendahara di sini ada tadi Mas Tiadi sudah bersedia, insya Allah Pak Tiadi ada bendahara ya. Jadi saya sudah menghubungi beliau karena Pak Budi ini kalau diberikan bendahara sama itu nanti bingung nanti mana yang dikerjakan dulu, makanya lebih fokus biar PHP sebarang Jumatan itu misalnya banyak, sehingga mohon maaf ya, jadi Bapak udah terlibat saya. Nah itu, terus kemudian nah urusan bidangnya Pak Ali Gunawan urusan pemeliharaan dan kebersihan lingkungan. Terus urusan ibadah dan dakwah Pak Haji Budi, Pak belum dikenal sama ibu. Nah ini Pak Budi urusan ibadah dan dakwah. Ini paling ujung tombak beliau. Kalau nggak ada beliau, ini bisa syarat gagal ya. Termasuk ini kegiatan apa namanya ini kajian bulan bisa gagal. Berikutnya adalah urusan anak pertama Faisal. Tak ada. Ya udah. Kemudian urusan pemberdayaan perempuan Ibu Hajah Setiawati Arifin, ada Ibu? Oh ya, ada ya, pokoknya disebut itu beliau. Terus urusan remaja masjid, ini memang kita orangnya nggak ada, sementara dijabat oleh anak-anak muda yang ada di sini aja lah, ya. Kita
Tapi saya ini kan Daniel Taufan sama anak saya, Bian, mudah-mudahan nanti kalau udah datang, beliau udah masih di luar, jadi insya Allah dia yakin mungkin bisa. Terus fungsional, pelaksana umum, ya, ini mungkin salah satunya apa namanya, di sini ada Pak Ustadz, ya, ada juga outsourcing dan tenaga paruh kerja ya Pak Maulya, begitu Pak Maulya. Nah itulah barangkali yang disusun berdasarkan masukan dari tim formatur, dan pada tanggal 4 Agustus disahkan sebagai pengurus, dan pengurus sekarang sudah harus running, lari, kalau bisa lebih baik lagi dari pengurus lama. Ya. Mudah-mudahan seperti itu, dan tentunya saya akan menyerahkan SK ini supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan DKI ini bertanggung jawab kepada yayasan Pak sekarang ya. Kalau dulu saya bertanggung jawab pada ini jamaah, nah, sekarang berjamaah juga. Cuma ada badan hukumnya, karena badan hukum itu tidak bisa dirubah karena itu sudah boleh kata punya kekuatan hukumnya tetap. Begitu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan fokusan pada kali ini mungkin saya sebutkan dulu salah satunya ya. Yang Dewan Penasehat itu Pak Harjo ya, Pak Nana, Pak Sepaki, Pak Hernawan, Pak Ilyas Menusi. Terus pengawas Pak Ade Sami, Pak Purnomo, Pak Sampurno, Pak TB Sofiuddin, dan Pak Tata. Saya kira itu Pak Boy, silakan sekarang melaksanakan dengan kawan-kawan supaya tidak ada kekosongan dalam pelaksanaan penyelenggaraan TKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya akan menyampaikan, diterima ya Pak Boy. Ini tugas amanah yang harus dilaksanakan Pak Boy. Guyup ya, tidak boleh ada ini dalam melaksanakan harus lentur, tidak boleh apa namanya kaku. Nah, seperti itu. Terima ya. Guyup. Ya, terima Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang mana di sini? Biar kelihatan ini bagus. Sekretaris ini Pak Boy sekarang panggil. Oh. Assalamualaikum. Pak. Oh ya udah. Silakan. Ya nanti aja. Ya udah, ini udah jam segini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kolom tinggal wakos, lanjut aja. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyana habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat semua jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas, Pak Jinda, Pak Haji Habib, dan semua mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pak Dr. Haji Tata Sudayat, dan semua pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, juga para marbot yang alhamdulillah selalu membantumu, Jis, dan sedayana semua bisa. Saya ibu-ibu oke, ibu tepatkan tapi boy. Nanti teh karasan ya enak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mangga, selamat. Ini ada guru saya, Pak Ustaz Asep. Maaf kalau kan Pak. Ya insya Allah Bu, setelah hari ini saya kembali mohon doa, mohon bantuan UG, mohon bimbingan, abdi fakir ilmu sareng fakir pengalaman ya Bu, tapi karasan ayeuna semua wantun janten ketua DKM Al-Ikhlas. Namun bismillahirrahmanirrahim. Abi insyaallah ngajalankeun tugas di para pengurus ya. Mohon doa dan kesenangan sareng mohon bantuan. Salasna abi sawangi biasa bobo terus nulis panjang dari kelas satu-satu bapak disebut. Namun hapunten biasa sejanten dibacakeun abi nu nyungkeun geulana we kapayuna mudah-mudahan sadaya
program kalau kemaslahatan umat biasa dijalankan di orang sadaya. Nah, sewaktunya kalau karena waktu tapi itu tadi ngapunten ya sadayana nes mana namun anu lebih penting anu kurang aya dangukeun Bapak Dr. Haji Tata Sukayat mangke untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kamarudin dan juga Pak Boy. Sebelum kita persilakan Pak Tata Sukayat, saya akan coba sedikit membacakan kurikulum vitae Pak Tata Sukayat. Beliau adalah pengurus besar Paguyuban Pasundan, kemudian juga beliau ketua LPPS Unpas, kemudian beliau juga dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga beliau ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung. Demikian yang saya dapat informasinya. Marilah kita dengarkan bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Tata Sukayat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah wa ja'ala Bandung wilayah biarsitatin wa anwarin mukhtalifah wa bidzalika wajaba alaina ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Malikul maliku hadiran abada Adrikni amma ba'du. Hadratil Mukarram Pangarsa Ki Haji Hafid Pak Jengan Asep, wabil khusus anu sami-sami ku urang sadaya di Agung di Dama-Dama, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas anu parantos berjasa ngamakmurkeun ieu masjid oge ka pengurus enggal. Mudah-mudahan diuwuh ku hidayah inayah kali taufik Allah Subhanahu. Para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan juga ibu-ibu, wajar kalau jumlah ibu-ibu pada sore ini lebih sedikit dibandingkan bapak-bapak karena pengurus DKM-nya semuanya bapak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan Maha Ghafur, Tuhan Maha Pengatur yang menurunkan rahmat-Nya begitu banyak tiada dapat kita ukur. Rahmat dan salam semoga dilimpahkan pada hari alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan umat manusia minad dhulumati ilan nur. Rasulullah itu meskipun lahirnya di Mekah, tetapi dakwahnya lebih berkembang di Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya di Madinah Al-Munawwarah, beliau disambut dengan sukacita oleh sahabat-sahabat asli Madinah yang dinamakan sahabat Ansor. Sedangkan yang sahabat yang ikut pindah bersama Nabi dari Mekah ke Yatsrib disebut sahabat Muhajirin. Muhajirin dan Ansor ini bersatu padu. Bahkan bukan hanya umat Islam, umat lain pun berbaiat ingin dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering disebut baginda Nabi ketika di Madinah itu sebagai paket kiriman Tuhan untuk memimpin agama dan sekaligus memimpin negara. Beliau sukses memimpin masyarakat dan umat di Madinah, diterima oleh semua kalangan karena Islam yang beliau terapkan adalah Islam untuk semua. Meskipun tidak semuanya muslim. Ada 3 cara pandang pada fenomena ini. Pandangan yang pertama disebut paradigma integralistik, penyatuan agama dan negara. Karena Nabi memimpin agama sekaligus memimpin negara dengan aturannya Al-Quranul Karim, maka sering disebut oleh paradigma pertama ini, inilah awal berdirinya Daulah Islamiyah, yang mereka kemudian teruskan. Ketika tidak mungkin mencontoh langsung baginda Nabi, diturunkan levelnya dalam bentuk khilafah Islamiyah, masih spirit daulah Islamiyah.
ada dalam bentuk khilafah Islamiyah, ada bentuk imamah, ada darul Islam, dan lain sebagainya. Tetapi tidak semuanya ulama umat Islam bersepakat dengan kesimpulan ini. Syekh Ali Abdul Razik dalam Al-Islam wa Usulul Hukum menentang ini. Nabi itu hamba Allah yang suci, yang hanya membawa misi agama, tidak dicampuri oleh misi-misi negara dan misi-misi politik yang relatif tidak sesuci misi negara. Jadi untuk membedakan politisi dan akademisi itu, kita bisa melihat dua tipe tokoh dalam sejarah Islam. Yang pertama kita mengenal Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah menyatakan kalau aku gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya. Begitu dicintai Nabi. Masuk Islam sejak anak-anak, sejak belia. Karena itu bisa merekam perkataan dan perbuatan Nabi dengan baik. Belajar di waktu kecil, bagikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa, bagi kemukir di atas air. Jadi kalau jamaah yang sehat walafiat karena nona-nona mungkin bisa merekam seluruh perkataan yang disampaikan pada kesempatan ini. Tapi kalau nenek-nenek sehat walafiat, wah eta meripuh. Hese asup gancang poho. Leuwih hebat deh, hese asup gancang pohona. Dan itu terjadi. Kenapa Sayyidina Ali punya posisi spesial di dunia Islam? Karena masuk Islam sejak anak-anak. Sahabat yang lain relatif lebih dewasa. Saking cintanya dinikahkan dengan putri tercinta Rasulullah SAW. Saking spesialnya diizinkan tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah. Tipe akademisi yang sangat cerdas. Bayangkan bapak-bapak, saking cerdasnya beliau pernah mengungkapkan satu ungkapan yang membuat kontroversi di hadapan para sahabat. Ketika beliau berkata, Ana uhibbul fitnah wa abghadul haq wa abghadur rahmah. Aku suka sekali dengan fitnah, membenci hak dan membenci rahmat. Rupina kirang langkung upami ayeuna mah kadang ku para sahabat teh ieu Ali bin Abi Thalib ngalakukeun penistaan agama. Pasal 159 ayat 1 dan 2 5 tahunan nanti kirang langkung. Jadi bahan pergunjingan karena Ali mengeluarkan kata-kata yang berbeda dengan kebanyakan kesimpulan dan keyakinan sahabat pada saat itu. Lalu sebagai hakimnya dihadapkan kepada baginda Nabi. Dan baginda Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, betulkah engkau mengatakan ana uhibbul fitnah? Di tengah-tengah orang lain tidak suka dengan fitnah. Al fitnah asadu minal qatl. Kata Ali, betul ya Rasulullah, ana uhibbul fitnah. Karena Al-Quran menyebutkan pasangan hidupmu dan anak-anakmu adalah fitnah. Dan aku suka sekali dengan mereka. Maka ana uhibbul fitnah. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wa abghadul haq. Betulkah engkau mengatakan wa abghadul haq, dan aku membenci hak? Semua orang suka dengan hak, tapi kenapa engkau mengatakan membenci hak? Apa kata Sayyidina Ali? Betul ya Rasulullah, karena al mautu hakun. Maut itu kematian, dan aku tidak suka sama sekali dengan kematian. Maka wa abghadul haq, aku membenci hak. Betulkah engkau mengatakan wa abghadur rahmah, dan aku membenci rahmat? Semua orang mencari rahmat Allah, tapi engkau mengatakan membenci rahmat. Apa maksudmu? Kata Sayyidina Ali, aku membenci rahmat karena ar-rahmah ay al-mator, al-mator ay ar-rahmah. Rahmat itu berarti hujan, hujan itu berarti rahmat, dan aku tidak suka Makkah ini banjir dengan hujan. Tah nu pinter mak itu nyarita teh sok jiga nyimpang padahal lempeng. Ari nu bodoh mah jiga lempeng padahal nyimpang wae teh beda. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang kedua kata Syekh Ali Abdul Razik, misi Nabi itu misi agama, tidak dicampuri oleh misi negara dan misi politik. Maka berkembanglah yang disebut dengan paradigma sekularistik. Pemisahan agama dari negara dan negara dari agama. Berikan hak Tuhan kepada Tuhan, hak kaisar kepada kaisar, kata Martin Luther. Jadi kalau di Kristen pun sama. Paradigma integralistiknya ada pada August Comte. Gereja harus menguasai negara. Tapi sekularistiknya ada pada Martin Luther. Nanti paradigma yang ketiga, kelompok para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imamul Ghazali dalam Tibrul Masbuknya
Ahkamu Sultaniyah Al-Mawardi, baginda Nabi, fenomena di Madinah itu dibaca sebagai paradigma simbiotik. Agama butuh negara, negara butuh agama. Dan ini yang diterapkan dalam konteks Indonesia. Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tapi antara agama dan negara saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Negara butuh agama karena hanya agama lah yang bisa membuat masyarakatnya tertib, bermoral, berakhlak, punya rasa hormat dan tanggung jawab. Pada masa penjajahan, hanya doktrin-doktrin agama lah yang memungkinkan lahirnya para pejuang, yang memungkinkan lahirnya para mujahid, yang rela berkorban harta, tenaga, bahkan nyawa demi bangsanya. Itu hanya doktrin agama. Agama pun butuh negara. Karena ketika ekspresi keyakinan keberagamaan ada sedikit gesekan karena gosokan sesuatu, perlu ada hakim yang mengadilinya. Dan hakim itu adalah negara. Alhamdulillah, dengan prinsip musyawarah mufakat di Al-Ikhlas ini tadi oleh Pak Haji Endang disampaikan, tarawih yang 23 rakaat dan yang 11 rakaat bisa selesai dengan musyawarah mufakat. Ada model selesai 11 rakaat dengan 23 rakaat, kebetulan masjidnya 2 lantai Pak Haji Endang. Di bawah 11 rakaat plus kultum, di atas 23 rakaat plus kunut. Nah, itu juga terjadi ukhuwah Islamiyah yang indah. Ada lagi model masjidnya sama, 1 lantai, 11 rakaat dengan 22, selesai 11 rakaat dengan witir, yang 23 rakaat punya imam baru, kapayun jadi imam, neraskeun cacap 23 rakaat. Dan itu adalah indahnya Islam di Indonesia. Dan itulah wujud kedewasaan kita beragama. Alhamdulillahirabbil. Dulu-dulu Pak susah seperti itu Pak. Kita berkelahi gara-gara Sayyidina itu mungkin sudah korban nyawa, bukan hanya darah. Dulu gara-gara perbedaan sholat kunut dan tidak kunut saja bisa berantem dan tidak saling bertegur sapa. Kalau sekarang alhamdulillah. Selesai sudah. Kita sama-sama berpikir bahwa masalah yang dihadapi oleh bangsa kita ini bukan lagi masalah-masalah furu'nya, tapi masalah-masalah yang substantif, masalah akidah. Munculnya dulu disebut dengan filsafat perennial, spirituality yes, but organized religion no. Yang penting manusia itu bertuhan walaupun tidak beragama. Sekarang muncul di kalangan milenial yang disebut dengan agnostik, mengaku bertuhan tapi tidak beragama. Tapi mereka pun bingung ketika ditanya, kenapa Anda tidak beragama? Mereka menjawab, yang penting bertuhan Pak. Nah saya heran, kalau saya kenal Tuhan dari agama saya, Anda mengaku bertuhan tapi tidak beragama, dari mana Anda mengenal Tuhan Anda? Nah, ini harus diawasi Bu, anak-anak yang ngaji online itu perlu pengawasan Pak. Kadang-kadang aneh-aneh. Kalau terlalu ketat nanti Islamnya, Islam yang menyalahkan orang lain. Kalau terlalu longgar Islamnya, Islam yang segala boleh. Kunaon ujang teu salat, pan salat mah Pak, aqimu shalah lidzikri. Salat saja untuk ingat Allah. Berarti kalau saya sudah ingat Allah, buat apa saya salat? Ai lohor ngabring ka kantin bade ka mana ujang? Bade tuang Pak lapar. Ulah nyatu, cukup ingat dahar pan seubeuh beuteung. Orang yang sholat saja tidak ingat Allah, apalagi yang tidak sholat. Leres Bu? Urang keur takbir wae Allahu Akbar, seuseheun can diangkatan eta ingat. Nu hebat mah duit leungit disumputkeun ku salaki ka panggi keur salat mah. Apalagi kalau tidak sholat. Ada lagi yang model. Kenapa tidak sholat yang? Pak, nu penting menyeun makalah we jeung diskusi ilmiah. Pan ieu teh pagawean nu hade disebutna ma'ruf. Pan sholat teh tanha anil fahsa wal munkar. Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Saya bikin makalah, saya diskusi yang ilmiah Pak. Tidak melaksanakan keji dan munkar. Buat apa saya sholat? Dia tidak sadar ketika kita meninggalkan sholat, sesungguhnya sudah berbuat keji dan berbuat munkar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini yang diingatkan Al-Quran. فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ini memang ada kecenderungan generasi-generasi yang biasa meninggalkan sholat. Ting anak saha. Generasi penerusnya meninggalkan sholat. Padahal Islam itu kalau hurufnya 5, I-S-L-A-M. I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah ini kalau ngaji kirata apa gampang. Tanpa baca kitab gunul. Tapi kalau ibadahnya tidak karena Allah, I-na ibadah, S-na soteh, L-na lantaran, A-na ayah, M-na mitoha. Mitoha eureun ibadahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejak Indonesia mendeklarasikan negara kesatuan Republik Indonesia dari awal sekarang hingga yang akan datang, meskipun mayoritas beragama Islam, tetapi sudah menjadi kesepakatan yang disebut dengan misakon golidho. Kita tidak merupakan negara sekuler dan juga bukan negara Islam, tetapi negara yang mewajibkan masyarakatnya beragama, apapun agamanya. Walaupun dalam hal ini kita perlu mengurut dada. Kalau saya kelahiran 1977, waktu usia alia saya di Mancijerah, ditanya berapa persen umat Islam Indonesia, saya masih mampu menjawab 90% umat Islam Indonesia. Zamannya kakek saya, pejuang 45, masih bisa menyatakan 99,9%. Cucunya, kelahiran 77, bisa menyatakan di usia remajanya 90%. Tapi anak saya, yang usia SMA ditanya berapa persen umat Islam Indonesia, dia tidak bisa menjawab. Dia tanya Google, di Google menjawab 73%. Dan berapa persen hilangnya? Jadi secara kuantitas pantas Al-Quran menyebut dakwah itu yang pertama adalah yad'una ilal khair. Al-khair itu apa? Kalau baca terjemahan bahasa Indonesia, al-khair dengan al-ma'ruf itu hanya dibedakan yang satu baik, yang satu bajik. Kebaikan dan kebajikan. Apa beda kebaikan dan kebajikan? Ternyata tidak cukup kita baca terjemah. Kemudian kita lari kepada pendapat para alim ulama, para mufassir. Al-khair ay al-islam. Yad'una ilal khair, melakukan islamisasi atau proses islamisasi. Mengislamkan orang lain. Dakwah Nabi di Mekah mengislamkan orang lain. Dakwah Nabi di Madinah mengislamkan orang lain. Khulafaur Rasyidin mengislamkan orang lain. Para wali songo mengislamkan Nusantara. Modelnya dua, pembinaan dan pembinian. Jadi anu teh acan nikah tadi, milari we anu kafir Islam kan ke urang. Agnes mau nikah ge pancan nikah beja nama teuing kawin. Dan itu yang orang lain lakukan sebagai mission religion melalui jalur pernikahan. Jangan anggap kristenisasi itu terjadi bagi mereka tuna harta tuna harti kalangan selebritis. Punten Pak Ahok keluar penjara, anu heubel dipiceun, anu anyar dicokot, bari dibawakan agamanya nehanana. Tah dakwah teh kitu. Menambah kuantitas. Yad'una ilal khair, setelah ditambah kuantitasnya baru ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar atau amar ma'ruf nahi munkar. Pembinaan ke dalam. Kunto Wijoyo menyebutnya amar ma'ruf itu humanisasi atau humanisasi, memanusiakan manusia. Tanhauna 'anil munkar, liberasi, membebaskan manusia dari segala kemunkaran, dan tu'minuna billah, transendensi, penguatan nilai-nilai tauhidullah. Maka Indonesia lestari dan abadi karena kita bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Kenapa tidak disebut sebagai negara sekuler? Dalam konstitusi resmi kita, agama dibawa-bawa, bahkan Tuhan dibawa-bawa. Malahan ada menteri agamanya juga. Itu tidak bisa disebut sebagai negara sekuler ketika agama masih masuk pada wilayah formal yang konstitusional. Yang kedua, kita juga bukan negara agama. Karena kalau negara agama, itu modelnya susah, Pak. Mencontoh Nabi, pemimpinnya Nabi, Pak, susah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Siapa setelah Nabi yang punya wahyu? Tidak ada. Turun ke Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, Pak. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Suksesi kepemimpinannya beda-beda. Abu Bakar beda dengan Umar, Umar berbeda dengan Utsman, Utsman berbeda dengan Ali. Dan akhir kekhalifahannya, berhentinya kepemimpinannya itu karena dibunuh. Sapaeh, kenapa? Pancilah kalau menkitu, Sri Tunggal Jangga, itu akan kembali pada era sejarah di Indonesia atau di Nusantara zaman Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Rajanya itu saling bunuh. Selama hidup tidak bisa diganti, maka hentikan kehidupannya, baru bisa diganti jadi pemimpinnya. Kita trauma dengan seperti itu. Ini yang pertama. Dan Nabi sukses memimpin Madinah, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Kata Robert N. Bella, pada era kepemimpinan Nabi di Madinah itu disebut sebagai era keemasan umat dan masyarakat di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mencontoh kepemimpinan umat Islam, maka merujuk kepada kepemimpinan Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah dengan diberlakukan deklarasi Madinah. Tapi apa rahasianya? Nah, ini dalam rangka mensyukuri 78 tahun Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau menyatakan, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia termasuk suatu negara bi arba'ati asya dengan 4 pilar utama. Pilar yang pertama bi adlil umara, adilnya para pemimpinnya. Karena pemimpin bagi suatu negara laksana mesin pada sebuah kendaraan. Kalau mesinnya rusak, maka kendaraan tidak bisa jalan dan penumpang tidak akan sampai ke tujuan. Ini pentingnya memilih pemimpin atau urgensi memilih pemimpin. Karena itu di era reformasi yang pertama dipikirkan adalah bagaimana cara memunculkan pemimpin yang reformis. Beberapa tokoh muncul dan kemudian mereka menyadari jangan tertumpu pada figur, pada tokoh. Karena Gus Dur itu datangnya hanya 1 kali. Nurholis Majid itu datangnya hanya 1 kali. Yusril itu datangnya hanya 1 kali. Semua tokoh itu hanya datang 1 kali saja. Maka kemudian berubah konstitusinya. Cara memilih pemimpinnya. Bergulirlah pesta demokrasi memilih langsung. Dan setiap warga bangsa Indonesia yang memenuhi syarat tertentu boleh mencalonkan dirinya. Dan kita juga bebas memilihnya. Tanpa ada tekanan. Tanpa ada paksaan. Mau rabeng di mana-mana, Pak. Nyalon legislatif, nyalon eksekutif. Walaupun kita sering terjebak pada calon-calon pemimpin dan pesta kepemimpinan yang dipoles dan difulus. Difulus, bayar, milih. Dipoles, di medsos juga alus. Setengah malaikat gitu seolah-olah. Alus bisa. Kalau saya terpimpin rumah sakit gratis, geus kapilih teh sakit di rumah gratis lumayan. Insyaallah. Bebas memilih. Karena ini yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Adanya agenda reformasi, ingin munculnya pemimpin yang adil, yang mencintai masyarakat dan masyarakat mencintainya. Sampai beberapa bulan ke depan kita pun akan melaksanakan pesta demokrasi. Memilih presiden, DPR RI, DPRD provinsi, kota Bandung, memilih wali kota Bandung, memilih gubernur Jawa Barat. Setiap warga bangsa Indonesia berhak menawarkan dirinya jadi pemimpin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini di hadapan saya ada calon anggota DPR RI, calon gubernur, calon presiden, boleh mencalonkan. Kalau tidak mencalonkan, boleh memilih siapa saja yang punya kualifikasi tertentu. Apa kualifikasinya? Kalau mengacu kepada Al-Quran, ada 5 ulul pertimbangannya. Pertama, pilih pemimpin ulul ilmi, orang yang berilmu, setidak-tidaknya dia memiliki kapasitas pengetahuan dan ilmu kepemimpinan untuk memimpin bangsa ini. Yang kedua, ulul albab,
Pilih pemimpin yang sekira-kira dalam pengamatan kita mampu menyeimbangkan akal dan kolbunya, pikir dan zikirnya, sehingga seimbang antara iman dan ilmunya. Yang ketiga, ulul absor. Pilih kualifikasi pemimpin yang ulul absor, yang memiliki ketajaman mata batin. Karena kalau pemimpin tidak memiliki ketajaman mata batin, dia akan dengarkan bisikan kanan dan kiri, dan dia akan terombang-ambing oleh bisikan kanan dan kiri. Tidak bisa bertanya kepada hatinya. Maka raja-raja dahulu sebelum mengeluarkan keputusan berpuasa 40 hari, bahkan berhalwat 40 hari 40 malam, bertanya bukan lagi kepada di samping kiri dan kanannya, tidak bertanya kepada para penasihat rajanya, dia mengetuk pintu langit, bertanya kepada Allah, kepada Tuhannya. Setelah itu dia punya sebuah keyakinan, lalu dengan keyakinan itu dia munculkan kebijakannya. Maka biasanya kebijakan-kebijakan raja dulu jarang yang mengalami deviasi. Jarang yang mengalami penyimpangan. Karena setiap kebijakan dibarengi dengan ketajaman mata batin. Ini disebut dengan ulul absar. Punya ketajaman mata batin. Dia mananya, nu ditanya teh henteu leuwih pintar deh. Nah, kalau pemimpin pidato saja pakai naskah, berarti dia diintervensi oleh anak buahnya. Kalau begitu yang cerdas itu anak buahnya. Yang pintar itu anak buahnya. Mending kalau anak buahnya pintar. Kalau anak buahnya juga tidak pintar-pintar amat, lalu disampaikan jadi sebuah kebijakan, maka akan sampai pada posisi mau sida amru ala gori ahli fantadri sa'ah. Segala sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Sering terjadi menempatkan orang benar pada posisi yang salah, atau menempatkan orang salah pada posisi yang benar. Itu awal petakan. Di sini pentingnya mencalonkan diri sebagai pemimpin. Jika tidak bisa, betapa pentingnya memilih pemimpin. Di mana tim sukses? Di tengah-tengah itu kan begitu. Ada barang yang dijual, ada yang menjual, kemudian mencari pembeli. Gampang, Pak. Kalau tim sukses itu posisinya sebagai cukang, keur ngaliwat. Berposisilah sebagai cukang keur ngaliwat, tidak boleh berlebihan. Dages ngaliwat oge moal aya cukang di gagandong, harus sadar itu. Yang kedua, jika salam jeung sereh, ibu bade ngaliwat. Pan satu acan ngaliwat salam jeung sereh ka bawang-bawang di teangan. Tapi lamun liwat geus asak salam jeung sereh mah bakal ditinggalkeun. Para tokoh masyarakat, orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat, baik formal leader ataupun informal leader, itu pasti dicari, Pak. Salam jeung sereh keur nyengitan. Setelah matang ditinggalkan. Maka tidak harus berlebihan, biasa-biasa saja. Yang balik seperti apa? Al-Ikhlas. Maka namanya masjid ini Al-Ikhlas, karena memang Al-Ikhlas itu surat favorit. Walaupun banyak orang yang tidak kenal Al-Ikhlas, tapi kalau kulhu-kulhu aja mengenal. Makanya ini Al-Ikhlas. Dan ikhlas itu seperti garam. Upami ibu ngadamal sayur, teu aya uyahan, wah moal ngeunah, bujeng-bujeng sayur. Jalmi ongkoh kasep tapi teu uyahan, ongkoh geulis tapi teu uyahan. Dicari itu garam. Tapi begitu garam dimasukkan ke sayur, apa yang dihadirkan bukan warna tapi rasa. Karena orang-orang ikhlas itu mendahulukan warna, mendahulukan rasa, bukan warna, mendahulukan fungsi sebelum posisi. Itulah orang-orang yang ikhlas. Da teu ketingali eta jung kiringna uyah teh dina sayur teh. Tapi diraosan karasa asina ini geus rada ngeunah ieu cenah sayur teh. Sangat boleh jadi masjid ini menjadi hebat. Negara ini menjadi kuat dan hebat karena peran ada hamba-hamba Allah yang memiliki mentalitas garam, mendahulukan fungsi sebelum posisi. Memang anu saya mah kedah jiga kunyit atau napi koneng. Rasa anak aya, warna anak aya, ta eta mah para pemain baheula. Kalau para senior mungkin berposisilah sebagai garam. Mudaan dikit berposisilah sebagai salam dan sereh atau jadi jembatan untuk lewat orang lain.
Tapi kalau sudah para senior, berposisi sebagai garam. Kalau masih punya energi dan kekuatan, jadilah kunyit. Menghadirkan rasa untuk bangsa kita dan bisa mewarnai, bukan diwarnai. Dulu, Syekh Basuni Imron, imam besar untuk kerajaan Sambas, pada Perang Dunia Kedua, negara-negara mayoritas Islam itu ternyata dijajah oleh bangsa lain. Lalu dia berpikir, apa yang kurang? Dan pikiran berupa pertanyaan itu disampaikan ke Syekh Rasyid Ridho. Oleh Syekh Rasyid Ridho dilanjutkan ke Syekh Arsalan. Oleh Syekh Arsalan, jawaban terhadap pertanyaan yang sederhana dan singkat itu dijawab menjadi sebuah buku. Dan buku itu berjudul Limadza ta'akharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam tertinggal dan orang lain maju? Kesimpulan besar pada buku itu menunjukkan orang lain maju karena meninggalkan ajarannya. Orang Islam tertinggal karena meninggalkan ajarannya. Orang lain maju karena meninggalkan ajarannya. Kalau dia ikut ajaran yang keliru, maka dia tidak akan maju-maju. Maka dia tinggalkan, majulah mereka. Tapi Islam, kalau ikut Quran dan hadis, itu yang diamalkan, maka akan maju. Karena ditinggalkan, maka tertinggal. Maka ada gerakan yang disebut dengan gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini gerakan ini bagus spiritnya, Pak. Hanya mengalami penyimpangan, ternyata maknanya diciutkan. Kembali kepada Al-Quran sesuai dengan penafsiran saya, kembali kepada hadis sesuai dengan pemahaman saya. Nah, mulai di situ, Pak. Sama-sama atas nama Al-Quran, tapi berantem. Sama-sama atas Al-Quran, tapi tidak bersahabat. Sama-sama atas Al-Quran, tapi saling bunuh. Karena kembali kepada Quran sesuai dengan pemahaman masing-masing. Mulailah di situ saling mengkafirkan, Pak, atas nama Quran juga. Sayyidina Ali tidak bisa dibunuh. Harus dibunuh. Karena bertahkim, berhukum bukan dengan Allah, tapi dengan Quran dan pedang. Maka Sayyidina Ali adalah kafir. Muncul Muawiyah bin Abi Sofyan, tipe politisi. Muawiyah itu anaknya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu adalah trio Abu yang masih tersisa ketika Futuh Mekah bernama Abu Sofyan. Sangat mungkin suudon, Pak, biasa suudon orangnya. Sangat mungkin masuk Islam itu tidak ada pilihan lain. Kalau perang dengan Nabi habis, maka tidak ada pilihan, masuklah Islam dari sosok Abu Sofyan. Punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sofyan berebut kekuasaan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tipe akademisi, Muawiyah tipe politisi. Dina bab kekuasaan mah beak, Pak, politisi. Akademisi itu. Yang satu mengusung nilai-nilai kejujuran meskipun salah. Yang satu mengusung nilai-nilai boleh bohong asal jangan salah. Jadi politik mah cenah menang ngawadul asal ulah salah we. Ari akademisi kudu jujur, nah jangan salah. Jihad itu dapat pahala satu meskipun salah. Nah, itu bedanya. Maka tidak heran kalau para akademisi masuk ke politik beak dapat yang modal-modal. Karena dilatih jujur. Jadi suami jujur saja belum tentu benar, Bu. Nuju pangaosan apa tepang sarang mantan kapungkur CLBK teh. Pamajikan heureun masih geulis kana nya apa? Nya heuh di bawah lagi saya mah geulis wah. Jujur tapi mau beres tak keluarga. Kudu politisi we saeutik geulis sama geulis da teu dipilih di bawah lagi pan leh ku nyai nu panggeulis salam dunya. Politisi. Sekali-kali kita juga harus bersiasat. Istri senam ditaruh mama terus di mana atau senam, alhamdulillah paingan menilangkung langsing mama. Ngeunah kana hate. Mama terus di mana atau senam apa saminggu ieu teh beulah geuning perubahan sia. Mama terus di mana terus di salon, alhamdulillah pemimpin diwangi mah ieu teh purnama, mama teh merencang ayaan ieu. Mama terus di mana terus di salon bapak itu sadinten di salon teh mah ulah ka salon-salon di utur robah saeutik oge geuneup we. Najannya ge modal kitu jujur tapi kan tidak membuat suasana negara jadi kondusif, Pak. Bersiasat sedikit. Ibu ge sami. Bapak terus di mana? Atau fitness. Alhamdulillah bapak adirai mah lewat, Pak. Bapak terus di mana? Terus fitness belagu sia mah begung kitu mah. Cilaka. Bu, ada ajaran doktrin politik Sunnah wal Jamaah itu begini. Lebih baik punya pemimpin zalim daripada tidak punya pemimpin sama sekali.
Mending keneh boga salaki jaba goreng, jaba bengek wae, jaba tegablek duit, jaba bedegong. Keun bae daripada teu boga salaki-salaki acan. Nih. Maka di tradisi politik sunnah wal jamaah itu tidak ada oposisi, apalagi menurunkan pemimpin sebelum musimnya, itu tidak ada. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang pertama kata Nabi, agar tegaknya, bahagianya suatu negara biadlil umaro, adilnya para pemimpin bangsa. Maka pemimpin adil masuk surga Allah lebih dulu dibandingkan yang lain. Tapi pemimpin yang tidak adil celaka. Tiheula ka neraka Allah nauge sebelum yang lain. Dan ternyata karena Nabi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati, pan kabeh urang teh pamimpin bakal ditanya tina amanah ka pamimpinan. Tadi mah mendingeuna heueuh ta pamimpin teh presiden, gubernur, wali kota, kudu adil eta teh. Mana horeng teh balik ka urang teh pamimpin keur keluar. Sudahkah kita menjadi suami yang adil? Sudahkah menjadi istri yang adil? Sudahkah menjadi anak-anak yang adil? Sudahkah menjadi orang tua yang adil? Rasulullah pemimpin yang adil dimulai dari memimpin keluarganya. Paling pandai memuliakan rakyat yang dipimpinnya, memuliakan istri yang dipimpinnya. Sehingga beliau berpesan, ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak semata-mata suami yang memuliakan istrinya kecuali menggambarkan suami yang mulia. Tidak semata-mata suami yang menghinakan istrinya kecuali menggambarkan suami yang hina. Dan Rasulullah paling pandai memuliakan istrinya. Ngegentra ka ingkang garwa ya humairah wahai bunga mawar kemerah-merahan. Tara manggil cokor jebragis ngejawa tara kitu. Dan itu personifikasi. Jika sudah mampu memuliakan yang dipimpin pada tingkat keluarganya, ketika dia memegang amanah kepemimpinan pada level sosial, level masyarakat dan bangsa, dia mampu memuliakan rakyat yang dipimpinnya, Masya Allah, rakyatnya akan mencintai pemimpinnya karena pemimpinnya begitu mencintai rakyatnya. Buuk ngasa lembar, getih ngasa keclak, renghap ngasa dami, ayana cangkingan pamimpin. Maka dia punya jangka membangun, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Itu pemimpin yang baik. Lamun tidak baik, jangka panjang, jangka pendek, jangka dewek. Pasti tidak dicintai rakyatnya. Nyeun jalan plastik, aspal nasa etik. Nyeun bangunan sekolah, setahun rugrug. Nyeun BLT tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena tidak diawali dari spirit memuliakan rakyat yang dipimpinnya. Mun salaki mah teh Bu, ongkoh usaha ti suk-suk ti dungdung, tapi ka pamajikan mah mere teh saeutik we. Di mana duitna loba diteuneun dina peci. Mudah-mudahan cara ibu senyantan cara anu soleh. Ibadahna ulah campoleh. Berang penting ulah weleh. Ulah loba ulin komo judi jeung adu gapleh. Lamun boga duit ka pamajikan ulah disumputkeun sawareh. Komo lamun disumputkeun kabeh. Bisi pamajikan loba leweh. Atawa arek Agustusan bibirna manjangan rada jebleh. Oh, terus tamu genep nih teh haji. Aslinya. Bebas lah ayeuna. Yang kedua, kata Nabi agar suatu negeri, suatu negara bahagia dan sejahtera. Bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Ini pentingnya pencerahan dari masyarakat yang gelap gulita dengan peradaban. Konon kabarnya, negara dunia ketiga termasuk Indonesia itu masih memiliki 5 kemiskinan. Yang pertama miskin ilmu, yang kedua miskin metoda, yang ketiga miskin informasi, yang keempat miskin ekonomi, yang keempat miskin pekerti. Karena kadal fakru ayakuna kufro. Sarjana banyak, tapi orang pintar semakin sedikit. Lulusan sekolah tidak terhitung lagi, tapi orang yang cerdas semakin susah kita temukan. Kenapa? Kejujuran memberikan nilai guru kepada murid juga sudah berubah. Kapungkur mabu orang tetesa matematika nilai tidak celi monyet atuh wayahna. Anaknya tidak nangis, orang tuanya juga tidak protes, Pak. Sehingga guru punya kemerdekaan mengevaluasi hasil pendidikan dan pengajaran yang diberikan guru pada muridnya. Diajar bahasa asing, celi korsi, suku korsi opat. Anaknya tidak naik kelas, biasa-biasa saja. Tapi sekarang mungkin tidak ada sekolah yang tidak berani memberikan nilai di bawah standar, apalagi anaknya sampai tidak naik kelas. Dari situ saya melihat
Setiap tahun jebolan SLTA bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, yang diharapkannya. Setiap 4 tahun dia bisa sudah jadi sarjana. Kalau bila perlu nilainya juga bagus semua. Cum laude, summa cum laude, mumtaz semua. Karena IPK-nya hampir 4. Nilai rata-rata A. Paling kecilnya B. Tidak ada lagi dosen yang berani memberikan nilai C, nilai D atau E. Kenapa? Karena ketika nilai itu diberikan, mahasiswa nage ngawe aturin unggal waktu. Sehingga dosen tertekan, guru tertekan, murid yang kuat bisa menekan, orang tua yang semakin menakutkan. Dari situ kejujuran pembelajaran perkuliahan semakin susah kita rasa. Jadi bisa unggal kuliah terus bisa dihitung 4 tahun pasti jadi sarjana. Tapi mana yang cerdas, mana yang pintar, mana tidak, susah kita temukan. Susah ditemukan. Nah sehingga kalau zaman ini tidak berubah, ke depan orang tidak percaya lagi dengan gelar-gelar akademik yang dimiliki oleh rakyatnya. Yang dihormati itu bukan karena gelar-gelar akademiknya, tapi karena karyanya. Dan jumlah pengangguran di Indonesia ini bukan mereka yang tidak lulus sekolah, Pak. Anak tamatan SD, SMP tidak nganggur. Naktak ngunak bisa, tapi pengangguran itu di mana? Pada posisi level tamatan SLTA dan sarjana. Dinas kebersihan, Pak, tadi dinas kebersihan di Masjid Pak. Dinas kebersihan mestinya kan butuh tamatan SD tok, tamatan SMP tok. Untuk apa? Memungut sampah. Berani ke tempat-tempat kotor. Tetapi semuanya penyetaraan. Jadi sarjana KB, nyekelan laptop KB, nungulung sampah. Ini terjadi pada wilayah-wilayah lainnya. Nah, padahal syarat negara bangsa itu maju, kata Nabi, bi'ilmil ulama, artinya ada ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu laksana cahaya. Cahaya itu bisa menyebabkan orang bisa beraktivitas meskipun dalam keadaan gelap gulita. Tapi kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Maka orang Sunda, Pak, ngagaduhan filosofi kieu. Lamun orang boga kahayang turutan sang kuriang. Lain goreng nawai sang kuriang kaberangan teu bisa gawe, tapi sampai batas-batas yang tidak mungkin dia tidak nyerah, terus berusaha dan berupaya. Itulah mental yang harus ditanamkan pada anak-anak muda kita setelah jadi sarjana, setelah tamatan sekolahnya. Jangan putus asa. Teu bisa dipuk ngalamun dina kebon sugan jeung sugan, jadina bakal heuh meureun. Harus bekerja, berusaha, berupaya. Studi diplomatik saya di Vietnam. Di pedagang kaki lima itu rata-rata mereka sarjana ekonomi. Kalau sarjana ekonomi yang jadi pedagang kaki limanya, taat aturan, mudah ditertibkan, mampu berbahasa asing, bisa menjelaskan bangsanya kepada turis-turis asing. Tapi di orang preman hunggul, Pak. Wah, polisi geusieun. Belum lagi nanti informal leader yang lebih berkuasa, menekan. Harus Pak Haji Endang coba itu. Pemaya proyek-proyek nu kuduna lempeng diganggu ku ormas, ku LSM, ku Saya sedang menerima konsultasi. Salah satu bendungan di Jawa Barat ini, tidak saya sebutkan kabupaten kotanya, ditangani oleh pemendang tender, proyeknya 6,5 miliar, proyeknya proyek nasional, tapi tidak bisa dilaksanakan, Pak. Ngali eta unggul tah. Laladon dina bendungan rek digali, teu bisa, Pak. Alat berat tidak bisa datang. Kenapa? Mereka ormas punya. Di kami juga ada. Datangkan dia. Bayar profesional. Tapi paeh wae eta bekoan. Wartawan leuwih ti 200 urang. Masya Allah. Bagaimana bisa jalan? Kalau begini. Fenomena apa ini? Terlalu banyak pengangguran. Dan itu pasti bukan mereka yang putus sekolah. Mangga disebat rada gagal ge bab ieu mah sama. Karena saya sendiri praktisi pendidikan. Ini yang belum terjawab. Bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Ulama itu bukan hanya fokus pada ilmu-ilmu keagamaan. Karena kita diperintahkan membaca Al-Quran dan juga baca kitab kehidupan. Ini yang disebut dengan falsafah. Iqra. Bacalah. Apa yang dibaca? Domirnya mustatir. Apa yang dibaca? Kata para alim ulama, membaca ayat-ayat kauniyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Coba ya Bu Bapak, Bandung ini jadi pusat aktivitas manusia begitu banyak. Sehingga kalau kita punya produksi apapun dijual di Bandung laku.
Kalau kita jual apapun di Bandung pasti laku. Jual makanan anu di jingjing, anu di kelek, anu di gandong, anu di rumah makan bertaraf internasional, laku semua. Hanya pertanyaannya, apakah kita sebatas jadi pembeli, penjual, atau produsen? Ini kesempatan. Pakaian Sunda teh suka dangdan. Pasti resep meuli baju, meuli pakaian. Lebaran can datang, Agustusan ge kudu boga baju warnana beureum jeung bodas. Eta lamun make tihang diangkat jadi banera. Pantes ya. Baju ini laku sekali di Bandung. Orang-orang luar datang ke sini untuk beli pakaian. Apakah kita sebagai pembuatnya, pedagangnya, atau pembelinya? Ini kesempatan. Selama kita menjadi konsumennya, maka tidak akan mendapatkan keberkahan dari ini. Yang ketiga, bisa khawatil agnia. Kata Nabi, berehana jalmi anu baleunghar. Orang kaya itu tidak harus berbagi dengan uang semata, tapi bisa berbagi, memberikan kesempatan kerja. Itu yang edukatif. Memang sekarang era mesin. 1 hektar sawah saja bisa dikerjakan dengan 1 mesin. Maka puluhan pengangguran. Cobalah dikembalikan lagi. Mesin simpen heula deui dan kerjakan orang lain. Karena jumlah pengangguran kita sangat mengerikan, sangat mengkhawatirkan. Semangat kerjanya luar biasa. Sangat tinggi semangat kerjanya. Tetapi kesempatan kerja yang semakin berkurang. Tidak lagi bersaing pada level pekerjaan-pekerjaan yang profesional. Pekerjaan-pekerjaan yang standar pun sudah bersaing dengan orang lain. Satpam, si Asong, yang si Aseng. Padahal orang ge bari saja jadi satpam-satpam. Operator mesin. Ini saingannya sudah terbuka. Dan ini era keterbukaan, kita nggak bisa ngusir mereka supaya tidak bekerja di sini. Karena orang sini pun bisa bekerja di negara mereka. Asal bararisa. Kenapa kita jadi kesal dengan mereka datang ke sini? Karena kita belum siap bersaing. Gawe enak kedul. Ai nuntut hakna kenceng. Ngancam teu eureun-eureun. Ini Pak. Semangat kerja yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita rata-rata petani. Tani itu ketika membajak sawah pakai kerbau, janari tengah peuting geus hudang, kebo dikaluarkeun. Selesainya kapan? Asar atau menjelang maghrib. Semangat kerjanya seperti itu, luar biasa. Tinggal orang-orang yang kaya, yang punya harta, berbagi kepada mereka. Bukan hanya berbagi dalam bentuk ikannya, tapi umpan dan kail berikan kepada mereka. Ini yang dipesankan oleh Syekh Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titipkan tajuk masjid ini. Jangan sampai muslim tanpa masjid. Karena masjid tanpa muslim pun sudah mengkhawatirkan. Apalagi kalau muslim tanpa masjid. Alhamdulillah masjid ini ada di mana-mana. Di tingkat pusat kita punya Masjid Istiqlal. Di tingkat provinsi punya Masjid Raya. Bertambah lagi Masjid Raya Al-Jabar. Di tingkat kabupaten kota ada masjid agung, di tingkat kecamatan ada masjid besar, di tingkat desa kelurahan ada masjid jami, di perkantoran ada masjid, ada lagi DKM-nya, Dewan Kemakmuran Masjid, ada juga DMI, Dewan Masjid Indonesia, ada lagi IRMA, Ikatan Remaja Masjid, ada lagi INEM, Ikatan Nini Masjid. Dan itu tidak dilarang di negara kita, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, yang keempat kata Nabi, kalau suatu negara ingin sejahtera dan bahagia, bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir. Mereka yang tidak sibuk ngurusin urusan dunia, fokus mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, doa mereka itu yang sangat tajam. Tapi fakir itu juga bisa dimaknai fakirun li rabbih. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam kaya raya, tetapi fakirun li rabbih. Nabi Yusuf alaihi salam kaya raya dan penguasa, tetapi fakirun li rabbih. Mungkin kita punya harta yang sangat banyak, jabatan tinggi, tetap fakirun li rabbih, butuh kepada Allah. Maka doa hamba-hamba yang seperti itu yang bisa menyebabkan Indonesia ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik dengan hari ini. Maka kalau kita mensyukuri kemerdekaan, syukur itu berarti sorful abdi jami'a ma'an amma bihi alaihi li ajli. Demikian diungkapkan dalam Dalilul Falihin jilid keempat. Merealisasikan segala fasilitas dan anugerah pemberian Allah sesuai dengan kehendak Allah, itu artinya syukur.
dengan shin besar. Kalau dengan shin kecil artinya sakaro. Sakaro itu berarti mabok. Maka yang syukuran Agus Tuhan tapi beri oleng. Itu sakaro. Objek syukur itu nikmat Allah. Apa yang disebut dengan nikmat? Syai'un mulaimun fi nafsi wa tuhmadu akibatuhu. Sesuatu yang berawal terpuji dan berakhir terpuji, itulah yang disebut dengan nikmat. Kebalikan nikmat ada nikmat pakai qaf. Syai'un mulaimun fi nafsi la tuhmadu akibatuhu. Sesuatu yang awalnya terpuji tapi berakhir tercaci. Dari terhormat jadi tersangka dan terdakwa, terpidana. Wah, itu neraka. Lahir kita terpuji semua. Semua orang bahagia dengan kelahiran kita. Nah, nanti Bu, kelihatan baik apa tidak hidupnya ketika meninggal. Apakah orang tetap menangis? Lahir kita orang bahagia tertawa. Ketika meninggal orang menangis. Berarti kita hidup baik-baik. Lahir semua orang tertawa bahagia. Meninggal tertawa lagi. Ya, berarti tidak baik-baik. Syukur modar saya tawa. Berarti semua Fatimah. Jadi bikin kehidupan. Lahir ke dunia, semua orang tertawa. Meninggalkan dunia ini, semua orang menangis meratapi kepergian kita. Karena ahli masjid, tukang nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Soknya angan kanu keur poekeun, mare ite kanu keur leueur, jadi payung keur kanu kahujanan. Orang-orang yang khairun nas, anfa'uhum linnas, pasti jangankan meninggalnya. Sakit saja, ngabring, jalmi, ngalongok, bilih kumaha onam. Tapi kalau orang yang tidak baik-baik, jangankan meninggalnya, waktu sakitnya pun semuanya mudah-mudahan sing modar buru-buru lah. Bidu'ail fuqara. Objek nikmat. Nikmat itu mungkin saja rezeki, mungkin milik. Apa bedanya? Milik itu di bawah kekuasaan kita, tapi belum tentu rezeki. Karena rezeki itu sesuatu yang sudah kita nikmati. Pak Haji gaduh sawah 1 hektar, milik saha, milik Pak Haji. Tapi teu acan tangtos janten rezeki Pak Haji. Da sawareh eta parena dihakan ku manuk. Dihakan ku beurit. Dilegleg ku bagong. Jadi rezeki bagong, manuk jeung beurit. Yang jadi rezeki Pak Haji dari 1 hektar sawah itu yang bisa dinikmati di alap manfaatna ku Pak Haji. Indonesia ini milik rakyat Indonesia. Dan kita berharap selain milik bangsa Indonesia juga jadi rezeki bangsa Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini milik bangsa Indonesia, tapi rezeki bangsa sejen, Pak. Si tekoseng, malingseng, tungtung jin, liang tai, Pak. Emas kita jadi rezeki orang lain. Nikel kita jadi rezeki orang lain. Supaya itu perlu bersyukur. Lisannya minimal alhamdulillah. Raganya melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa ini. Tetap kita cinta tanah air. Setetes air pun tidak boleh jatuh kepada tangan orang yang bukan berhaknya bangsa Indonesia. Sejengkal tanah pun tidak boleh terambil alih, tercerabut dari kedaulatan bangsa kita. Itulah yang disebut dengan merdeka. Tapi apa arti cinta tanah air? Lamun urang geus teu boga kedaulatan kana taneuh jeung kana cai. Cai kudu meuli taneuh geus teu boga, malahan geus teu nincak taneuh acan anak urang mah. Da geus teu wawuh jeung leutak jeung ledok, berarti dia rasa memiliki terhadap bangsanya pun suatu saat akan berkurang. Pepeujeuh di nararaga ngawujudkeun anak-anak yang punya jiwa patriotisme, bapak-bapak yang masih punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, ambil alih nganter ke sekolah dari ibunya, dari neneknya. Ambil alih ku apana, ku akina, supaya jiwa maskulinnya tumbuh. Kalau terus diantar sama ibunya ke salon, anaknya ikut ke salon, ibunya perawatan sehari, anaknya jadi ikut perawatan. Lama-lama anak jadi keriting gitu. Maka kalau jumlah anak-anak LGBT, alay dan lain sebagainya bertambah, karena spirit laki-laki sudah terambil alih oleh ibunya, anak itu seolah-olah jadi bagian ibunya. Lihat Quran. Luqmanul Hakim memberikan pelajaran dari bapak kepada anaknya. Ibrahim alaihissalam dari bapak Ibrahim kepada Ismail. Nabi Yusuf alaihissalam diurus ku apa anak. Jadi anak laki-laki terutama jangan serahkan sepenuhnya kepada ibu-ibunya agar tumbuh jiwa maskulin, jiwa laki-lakinya. Tanda anak kumaha, wih kalembur keur lebaran piwarang naik kana kalapa. Nah, lamun geus teu bisa naik kalapa, apa ya kada khawatir budak bawa-bawa pantes make anrok ya budak.
Karena di kita tidak ada kewajiban militer, maka memunculkan jiwa patriotisme, jiwa maskulin, jiwa laki-laki yang punya leadership yang tinggi itu hanya dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Ibu-ibu juga sama. Jangan sampai anak-anak hilang feminismenya. Keterampilan memasak turunkan kepada anak-anaknya. Ulah nepikeun ka budak itu bisa masak, masak teh masak cai we unggul. Kenapa? Karena teralihkan oleh media sosial. Suatu saat ketika media sosial tidak bisa menjawab menu makanan, mungkin saja kita akan menghadapi krisis pangan yang berat. Mudah-mudahan sebagian refleksi, evaluasi, inspirasi, dan jadi motivasi untuk kita semua dalam mengisi kemerdekaan, kita sama-sama berperan menjadi pemimpin yang adil, menjadi ulama pemberi pencerah, menjadi orang kaya yang berderma kepada sesama. Minimal kita memanjatkan doa agar Indonesia ini jadi negara baldah thayyibah. Amin ya robbal. Demikian, mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Pak dengan Asep. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Tata atas apa yang sudah disampaikannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Tata tadi akan menjadi motivasi buat kita semua untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi, hamba yang bersyukur, dan semoga kita juga negeri Indonesia ini diberi pemimpin yang adil, kemudian para ilmuwan yang mencerahkan, kemudian para orang kaya yang dermawan, serta rakyatnya yang sabar dan bersyukur. Demikian kajian kita bulanan pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Silakan untuk dipoto bersama-sama. Pak Kiai. Boleh dipotong lagi Pak Boy. Atau calik Bapak. Boleh. Oh, nggak ada mau berkat. Tapi pasang dulu mau berkat bisa. Pakai itu juga, pakai handphone aja biar langsung tayang.